Kaisar Perang Bab 511-520 Noveltun. Bab 511, Sang Penantang. Setelah 3 hari berlalu Xiao Yuan keluar dari retretnya. Lei Yunting sendiri sudah memulai latihannya di bawah bimbingan ketiga kaisar lainnya. Pengalaman mereka mengenai prinsip dunia lebih baik dari kebanyakan orang dan Xiao Yuan merasa tenang. Bing menunggu di depan pintu dan berkata, sudah waktunya. Ya, aku sudah siap untuk pergi, apakah kau yakin ingin ikut? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Jangan sombong hanya karena kau sudah memiliki gelar kaisar perang. Aku adalah binatang suci yang mendominasi, tidak mungkin aku akan membiarkannya begitu saja setelah mempermalukanku. Kata Bing dengan kesal. Baiklah, untuk sekarang kau akan menempatkan dirimu di dalam dunia liontin emas, setelah aku berpamitan kepada mereka aku akan segera berangkat. Kata Xiao Yuan dengan santai. Bing setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Yuan mengingat sekuat apapun dirinya menerobos ruang hampa adalah hal yang mustahil dia lakukan. Segera Xiao Yuan menempatkan Bing di dalam dunia liontin emas dan pergi untuk menemui keluarganya. Seperti biasa mereka semua merasa sedih karena Xiao Yuan harus pergi dan entah kapan dia kembali masih belum diketahui. Namun semua ini dibutuhkan mengingat tanggung jawab yang diemban. Jiang Kaifeng sangat kuat dan mustahil untuk dihentikan. Hanya Dao Agung Siklus yang dapat bersaing dengan Jiang Kaifeng. Jika Xiao Yuan tidak bertarung dengannya maka akan menjadi hal yang buruk jika Jiang Kaifeng menerobos tempat ini sebelum Lei Yunting memasuki tingkat dewa. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sudah menyelesaikan semuanya dan berpamitan, dia bergegas pergi ke Lautan Bintang dan menerobos penghalang dengan kekuatan Dao Ruang Hampa. Bing, apakah kau sudah siap? Tanya Xiao Yuan dengan tegas. Jangan bertele-tele, kita akan membunuh bajingan itu. Kau hanya perlu fokus melawannya dan aku akan menyingkirkan orang-orangnya. Kata Bing dengan tegas. Xiao Yuan menghancurkan segelnya dan masuk ke dalam ruang hampa tanpa keraguan sedikitpun. Di sana terlihat koridor ruang yang sebelumnya secara paksa dibentuk oleh Jiang Kaifeng. Namun koridor ruang itu seolah dapat runtuh kapan saja dan Xiao Yuan mendesak kaisar Qi miliknya untuk bergerak dengan cepat sambil menghancurkan koridor itu. Setelah 1 jam Xiao Yuan melihat sebuah cahaya di depan dan berpikir kalau dirinya akan segera tiba di tempat tujuannya. Namun sebelum dia melewatinya Xiao Yuan berhenti sebentar, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan koridor ruang di sekitarnya mulai runtuh. Xiao Yuan sengaja melakukan ini mengingat dia tidak tahu apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Dengan kata lain jika dia kalah maka Jiang Kaifeng akan kesulitan untuk kembali ke wilayah leluhur, namun jika Xiao Yuan menang maka jalan dia untuk kembali harus dibentuk ulang dan akan membutuhkan waktu yang lama. Namun semua itu tidak masalah baginya selama dia bisa bertarung dengan nyaman. Mungkin ini akan jauh lebih sulit baginya namun Xiao Yuan sudah memiliki kesiapan untuk mati sejak awal dan tidak ada niatan untuk mundur. Segera dia keluar dari dalam ruang hampa dan muncul di langit berbintang. Namun berbeda dari sebelumnya dan tidak jauh darinya terdapat beberapa bintang dan sebuah daratan yang sangat besar. Xiao Yuan tidak ingin terlalu banyak berpikir dan segera pergi ke daratan itu. Dirinya cukup yakin bahwa Jiang Kaifeng berada di sana dan dia akan melanjutkan pertarungannya. Bab 512. Melawan pasukan Jiang Kaifeng. Di sisi lain Jiang Kaifeng sedang berada di sebuah istana. Dia merasakan ada pengunjung yang menerobos masuk ke dalam dunia ini dan auranya terlihat sangat familiar. Jiang Kaifeng tersenyum dan tidak bisa menahan diri. Auranya meledak dengan gila dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Ratusan ribu ras mayat yang memiliki kultivasi tingkat Sein dikumpulkannya di satu tempat. Seorang Sein lapisan ketiga berlutut di depan Jiang Kaifeng dan berkata, Rajaku. Kalau boleh tahu mengapa Raja mengumpulkan kami semua? Aku akan mengirim kalian langsung ke tempatnya, pastikan untuk membunuh bajingan itu. Kata Jiang Kaifeng dengan santai. Dengan santai dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka semua kepada Xiao Yuan. Saat ini Xiao Yuan berada di tanah yang gersang dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh ratusan ribu ras mayat yang muncul secara tiba-tiba. Namun dia tahu bahwa ini semua adalah perbuatan Jiang Kaifeng dan keberadaannya sudah disadari olehnya. Sebagai pemegang kendali penuh dari dunia ini, Jiang Kaifeng dapat berpergian sesuka hatinya. Di atas langit proyeksi Jiang Kaifeng mulai terbentuk dan dia melihat ke arah Xiao Yuan, hahaha. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Perang Xiao Yuan sangat berani untuk datang kemari. Apakah kau sudah siap untuk menjadikan tempat ini sebagai kuburanmu? Hanya dengan mereka semua, jangan bercanda denganku Jiang Kaifeng. Kemarilah, aku akan mengambil hidupmu dan merebut prinsip dunia dari tubuhmu. Xiao Yuan sedikit memprovokasi Jiang Kaifeng. Mereka semua adalah bawahanku. Walaupun kau seorang kaisar tapi menghadapi 100.000 kultivator tingkat Sein masih berlebihan untukmu jika kau berhasil membunuh mereka maka aku sendiri yang akan melawanmu nanti. Kata Jiang Kaifeng dengan santai. Xiao Yuan hanya bisa tersenyum dan pura-pura bodoh. Memang apa yang dikatakan Jiang Kaifeng adalah kebenaran, jika seorang kaisar harus berhadapan dengan ratusan ribu Sein seperti ini maka mereka akan kesulitan. Tapi semua itu tidak berlaku untuk Xiao Yuan sama sekali. Baginya yang memiliki dao pertempuran surga, selama itu di medan perang maka semuanya akan bagus untuknya. Bukan hanya memiliki pasokan energi yang tak terbatas, seiring banyak jiwa dan aura yang diserap oleh dirinya maka kekuatannya akan terus tumbuh. Xiao Yuan mengeluarkan pedang pemakan jiwa dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga, ki pedang yang sangat kuat menyapu puluhan dari ras mayat dan membuat mereka mati berjatuhan. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dengan gila dan api emas menyebar ke segala arah dalam radius 3 km. Pedang api emas mulai terbentuk dan melesat naik ke arah ras mayat. Jangan biarkan dia bertindak seenaknya, bunuh dia sekarang. Teriak salah seorang ras mayat dengan keras.
Mereka semua mendesaki mayat dan menembakkan gelombang kejut ke arah Xiao Yuan, berbagai macam atribut yang berbeda terus membombardir tempat itu seolah dan semua kehidupan di sana nyaris hancur. Asteris Groar, asteris. Raungan binatang suci Kunpeng menggema dan sosok Kunpeng bersama dengan Xiao Yuan di atasnya terbang di atas langit. Tekanan binatang suci yang kuat membuat mereka semua tidak bisa bergerak dengan bebas. Bing mengibaskan sayapnya dan bila-bila angin yang ganas memotong puluhan orang dengan mudah. Bing terus meraung ke atas langit dengan bangga dan sebuah angin tornado mulai terbentuk dengan momentum yang ganas. Angin tornado itu bergabung dengan api petir emas dan menciptakan daya hancur yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata ribuan kultivator tingkat Saint mati di bawah keganasan angin tornado dengan api petir emas yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Bab 513. Dua bencana. Bing terus menggila dan energi alam disikatnya diserap dalam jumlah yang besar. Raungannya menggema di atas langit dan ribuan ras mayat mati di tangannya. Tinju Xiao Yuan meledak dan naga api petir emas menyapu mereka semua tanpa ampun. Panasnya api suci dan petir emas yang memiliki daya hancur yang besar, membuat mereka semua tidak berdaya. Sehari sudah berlalu dengan sangat cepat dan intensitas pertarungan menjadi lebih mengerikan, banyak dari ras mayat mati dalam serangan besar dari Xiao Yuan dan Bing. Namun setelah terus-menerus memompaki mereka sama sekali tidak kelelahan dan kekuatan mereka terus melonjak. Tiba-tiba dari kejauhan dua sinar cahaya melesat ke arah sekumpulan ras mayat dan meledak tepat di depan mereka. Xiao Yuan berbalik untuk melihatnya dan terkejut melihat sekumpulan ras manusia dalam jumlah yang besar. Salah seorang pria tua melesat ke arah Xiao Yuan dan memberi hormat, "Tuan, izinkan kami bergabung dalam pertempuran, kami adalah sisa-sisa dari ras manusia yang selamat. Kalau boleh kami ingin bergabung dengan Tuan dan membunuh bajingan ras mayat." Xiao Yuan melihat pria itu dan setidaknya basis kultivasinya berada di tingkat Saint lapisan ketiga. Bukan hanya dia yang kuat bahkan adalah puluhan ribu ras monster yang juga muncul bersiap untuk bertarung. "Tidak masalah, tapi aku tidak bisa menjamin nyawa kalian, lakukan apapun yang kalian mau dan pastikan untuk menahan mereka." Xiao Yuan tidak keberatan dengan bergabungnya mereka. Pria tua itu mengangkat pedangnya dan memberikan tanda bahwa mereka akan masuk ke dalam pertempuran. Aura di belakang mereka meledak seperti banjir besar dan semua orang saling bertarung satu sama lain dengan sangat ganas. Suara Jiang Kaifeng terdengar sangat keras di atas langit. "Bagus. Kalian para semut akhirnya keluar dari tempat persembunyian kalian, majulah. Kalian semua akan aku bereskan sekaligus. Kau terlalu banyak bicara untuk seorang yang kabur dariku sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana peringatan akan kematianmu. Jika kau memiliki keberanian maka bertarunglah denganku dalam pertarungan 1 lawan 1. Kata Xiao Yuan dengan jijik. "Kemarilah," teriak Jiang Kaifeng dengan nada yang marah. Xiao Yuan melesat ke depan seperti sebuah meteor, dia menerobos masuk dan ki pedang yang tajam memotong segala sesuatu yang menghalangi jalur lintasannya. Bing meraung ke atas langit dan membuka mulutnya, daya hisap yang kuat menelan semua ras mayat tanpa ampun dan auranya penuh dengan penindasan. Walaupun mereka kalah dalam jumlah tetapi dengan adanya Bing mereka dapat melawan ras mayat dengan baik. Mereka sudah menunggu saat-saat di mana ada seseorang yang bisa melawan Jiang Kaifeng, demi hidup mereka bahkan mereka sudah bersembunyi untuk waktu yang lama dan tergantung hasilnya apakah mereka bisa mendapatkan kebebasannya kembali atau tidak itu tergantung dengan Xiao Yuan. Bing sendiri tidak tertarik untuk melawan para semut dan berharap untuk segera menyelesaikannya. Jiang Kaifeng adalah target buruannya dan semakin cepat dia menyelesaikannya maka semakin cepat pula dia bisa membalas dendam atas rasa malu yang terakhir kali dia terima. Xiao Yuan terbang cukup jauh dan dari kejauhan terlihat ki mayat yang meledak-ledak dengan penuh niat membunuh. Jiang Kaifeng terbang ke arah Xiao Yuan, mereka berdua saling bertemu dan tinju mereka saling berbenturan satu sama lain. Gelombang kekuatan dunia menyapu ke segala arah dan tempat itu menjadi sangat berantakan. Kali ini adalah pertarungan final di mana mereka tidak menahan kekuatan mereka sama sekali. Bab 514. Kekuatan Dewa. Luka di tubuh Xiao Yuan perlahan pulih dengan sendirinya, namun setelah beradu pukulan Xiao Yuan tahu bahwa mungkin pertarungan ini akan sangat sulit baginya. "Hahaha, ini sangat menyenangkan melawan orang kuat sepertimu. Aku pasti akan mengekstrak tubuh dan memiliki tubuh abadi." Jiang Kaifeng tertawa dengan keras dan membuat tanah berguncang. "Cukup sudah dengan omong kosong yang kau teriakan. Ketika aku datang kemari maka itu akan menjadi akhir bagi dirimu," kata Xiao Yuan dengan keras. "Sombong sekali, kita lihat bagaimana caramu untuk membunuhku." Jiang Kaifeng mendesaki mayat di dalam dirinya dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia. 4 rantai hitam dengan ujung yang tajam keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiao Yuan. Mata Xiao Yuan bersinar dan dia segera mundur menghindari rantai hitam. Xiao Yuan meninju ke depan dan gelombang cahaya emas melesat ke arah Jiang Kaifeng. Asteris boom, asteris. Jiang Kaifeng menghilang dari tempatnya dan cahaya emas itu meledak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan ki pedang mulai mengamuk ke segala arah. Xiao Yuan tidak tahu keberadaan Jiang Kaifeng dan tetap menjaga kewaspadaannya. Di atas langit Jiang Kaifeng muncul dan Xiao Yuan segera mengunci keberadaannya. Jiang Kaifeng membentuk sebuah segel dan aura dunia berkumpul di atas langit. Semua orang dapat merasakan bahwa aura dunia ditarik dengan paksa dan bahkan Bing yang berada di jarak yang sangat jauh bisa merasakan kengerian dari amukan aura dunia. Aura dunia mulai memadat dan melesat ke arah Xiao Yuan seperti sebuah tinju raksasa. Angin berhembus dengan sangat kencang dan Xiao Yuan merasakan tekanan yang luar biasa hingga membuatnya sulit untuk bergerak. Harus diakui bahwa kekuatan dewa yang memiliki kontrol penuh terhadap dunia ini sangat luar biasa.
Jika Xiao Yuan terkena tinju ini bahkan sekalipun dia memiliki tubuh abadi maka hasilnya akan tetap sama yaitu mati. Asteris boom, asteris. Gelombang penghancur yang sangat kuat menyebar ke segala arah, lubang yang besar dan dalam terlihat jelas karena efek serangan tinju itu. Namun Jiang Kaifeng melihat sekitarnya dan tahu bahwa Xiao Yuan bisa menghindarinya. Tidak jauh dari tempatnya sebuah retakan ruang mulai terbentuk dan Xiao Yuan keluar dari dalam retakan ruang. Wajahnya terlihat pucat dan darah menyembur dari mulutnya. Jiang Kaifeng melirik tombak tulang di tangannya dan terlihat sangat iri dan ingin memilikinya. Menarik, di usia yang muda pencapaianmu sama sekali tidak rendah. Terlebih kau dapat keluar masuk ruang hampa dengan santainya dan bahkan kami para dewa belum tentu dapat melakukan hal ini. Kata Jiang Kaifeng dengan senyum yang percaya diri. Pencapaianku bukanlah urusanmu. Xiao Yuan menatap dengan dingin. Baginya umur dan pencapaiannya yang sekarang dia miliki tidak lebih karena usaha dan keberuntungan dalam mendapatkan kesempatan. Hahaha, sepertinya kita memang tidak cocok satu sama lain. Tapi bukan hanya aku saja yang sudah bergerak, salah satu dewa yang merupakan ras iblis sudah datang kemari setahun yang lalu dan dia sangat kuat. Iblis itu sudah mendapatkan satu prinsip dunia untuk dirinya sendiri dan bisa kau tebak sekarang ada 4 sisanya termasuk milikku. Jiang Kaifeng melanjutkan, jika bukan karena kita berada di tingkat yang sama mungkin aku sulit untuk menandinginya. Jadilah bawahanku Kaisar Perang Xiao Yuan, serahkan prinsip dunia dan tombak tulang itu. Dalam segala kondisi aku akan mengabulkan semua keinginanmu dan tidak menyentuh dunia tempat tinggalmu. Bab 515 Kekuatan Dewa Bagian 2. Xiao tersenyum dan berkata, kau itu sangat menjijikan. Pemikiran kita itu sama dan sangat sederhana. Harimau tidak akan tinggal di gunung yang sama, kau itu adalah tipe yang mengontrol semuanya sesuka hatimu dan mustahil untuk berbagi. Kekeke, sepertinya kau sangat mengenalku. Jiang Kaifeng tertawa dengan geli. Sudahi saja omong kosongmu itu sialan. Hari ini hanya ada salah satu di antara kita berdua yang akan hidup. Kata Xiao Yuan dengan ekspresi yang dingin. Sesuai keinginanmu, kimayat meledak dari tubuh Jiang Kaifeng dan aura dunia berkumpul ke arahnya. 4 sayap tumbuh di belakang punggungnya dan tubuhnya 5 kali lebih besar dari ukuran normal. Dao mayat yang sudah dia kuasai sepenuhnya terlihat mengerikan dan matanya berubah menjadi merah. Jiang Kaifeng meninju dengan santai ke arah Xiao Yuan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Xiao Yuan terpental sangat jauh ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya, tulang-tulangnya merasakan sakit yang luar biasa dan hanya dengan pukulan ringan saja sudah memberikan rasa sakit yang mengerikan. Xiao Yuan menstabilkan dirinya dan mengeluarkan pedangnya. Jiang Kaifeng muncul tepat di depannya dan Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Namun sebelum Xiao Yuan dapat menggores tubuhnya, sebuah lapisan yang terbentuk dari aura dunia melindungi Jiang Kaifeng seperti baju zirah yang tidak bisa ditembus. Kau kuat, tapi sayangnya terlalu ceroboh, bahkan iblis itu yang menguasai 2 prinsip dunia bisa aku pukul mundur. Kau melupakan sesuatu yang penting, di sini aku adalah tuannya. Sekuat apapun dirimu kau tidak bisa melanggar batasanmu di dalam pengawasanku. Kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Tinjunya yang ganas diarahkan langsung ke dada Xiao Yuan dan membuatnya terpental ke bawah membentur tanah. Jiang Kaifeng membentuk segel di tangannya dan petir surgawi menyambar ke arah Xiao Yuan tanpa henti. Ki pedang pelindung membentuk sebuah kubah yang melindungi Xiao Yuan dari petir surgawi. Jiang Kaifeng merasakan kekuatan dao yang mengerikan seolah aura di sekitar Xiao Yuan dapat diserap habis olehnya. Xiao Yuan terlihat berantakan namun lukanya dapat pulih dengan sangat cepat. Api emas muncul di dahinya dan Xiao Yuan meninju ke arah Jiang Kaifeng. Api petir emas berubah menjadi seekor naga yang menakutkan. Jiang Kaifeng tidak khawatir sama sekali dan melambaikan tangannya, tangan raksasa menamparkan naga api petir emas dan membuatnya hancur berantakan. Hentikan perlawananmu yang sia-sia itu, kau bukanlah tandinganku sama sekali. Kata Jiang Kaifeng dengan senyum yang percaya diri dan perlahan dia menginjakan kakinya di tanah. Xiao Yuan merobek pakaiannya yang hancur dan berkata, kita para kultivator adalah keberadaan yang selalu menantang surga. Kau tidak lebih besar dari surga dan untuk alasan apa aku menyerah. Xiao Yuan mendesak kaisar ki miliknya dan yin yang di dalam tubuhnya mulai membaur satu sama lain. Aura emas menyelimuti tubuhnya dan semua atribut Xiao Yuan menyatu dalam satu kesatuan, kekuatan dunia ditarik dalam jumlah yang besar dan Jiang Kaifeng merasa terkejut dengan dao yang memberikan perasaan berbahaya. Belum lagi Xiao Yuan dapat menggunakan kekuatan dunia yang seharusnya tidak bisa dia lakukan. Angin kehidupan dan kematian mengamuk ke segala arah, melihat hal ini Jiang Kaifeng tidak memiliki pilihan selain menjaga jarak. Koneksimu terhadap dunia tempat tinggalmu sudah terputus, bagaimana mungkin kau bisa menggunakan kekuatan dunia? Sepertinya kau menyembunyikan banyak rahasia dan metode latihan yang bagus. Kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Bab 516. Domain Dao Agung Siklus. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan aura emas terlihat sangat agung dan mendominasi, bahkan dapat mengabaikan keberadaan kekuatan dunia yang mengekangnya. Dao Agung Siklus, ini adalah pencapaianku paling tinggi. Silakan menebak sesuka hatimu, mulai sekarang aku akan membuatmu tidak bisa melakukan apapun. Xiao Yuan menghilang dari tempatnya dan berdiri di depan Jiang Kaifeng. Kecepatan Xiao Yuan tidak bisa diikuti oleh persepsinya, Jiang Kaifeng merasa kalau kekuatan dunia miliknya diblokir oleh aliran dao yang ditunjukkan oleh Xiao Yuan. Seolah dirinya berada dalam wilayah kendalinya dan Xiao Yuan dapat memblokir kekuatan dunia sesuka hatinya. Xiao Yuan meninju dada Jiang Kaifeng dengan sangat keras dan aura emas mendorongnya ke belakang.
Jiang Kaifeng diseret sangat jauh dan dia dapat merasakan bayangan dari jurang kematian dan kehidupan. Pukulan Xiao Yuan memberikan sensasi yang mengerikan untuknya dan kekuatan Dao ini sungguh di luar imajinasinya. Xiao Yuan dapat memutuskan koneksi Jiang Kaifeng dalam jarak jangkauannya dan ini disebut dengan domain siklus. Singkatnya Xiao Yuan adalah dunia itu sendiri dan dia menggunakan Dao Agung Siklus dengan menyatukannya dengan prinsip dunia untuk membentuk sebuah domain sejauh 100 meter. Jika Jiang Kaifeng berada di dalam jangkauan serangannya, maka Xiao Yuan dapat memblokir kekuatan dunia dan dirinya dipaksa harus bertarung dengan menggunakan ki miliknya. Xiao Yuan melesat ke arah Jiang Kaifeng dan pedang di tangannya sudah siap untuk menusuknya. Jiang Kaifeng dengan panik mengeluarkan sebuah perisai dan tusukan pedang ditahan langsung oleh perisai yang kokoh. Asteris krak, asteris. Suara retakan terdengar sangat keras dan perisai itu hancur. Aura emas menyelimuti ki pedang dan Jiang Kaifeng tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tubuhnya diseret oleh ganasnya ki pedang dan perlahan aura emas itu membuat pertahanannya melemah. Xiao Yuan masih terus mengejarnya dan tidak berniat untuk berhenti. Dengan sangat cepat Xiao Yuan dapat menyusul Jiang Kaifeng. Namun Jiang Kaifeng tidak berniat membiarkan dirinya dipukul dengan mudah. Aura membunuh Jiang Kaifeng meledak dan dia mengayunkan tangannya. Gelombang aura yang dahsyat menyapu ke arah Xiao Yuan dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Tanah berguncang dengan hebat dan segera Jiang Kaifeng terbang menjauh ke atas langit. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memberikan perlawanan keras kepadanya dan dia harus berhati-hati. Xiao Yuan keluar dari pusat ledakan dan darah mengalir dari sudut mulut dan kepalanya, namun aura emas dengan cepat membuatnya pulih. Jiang Kaifeng mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke arah Xiao Yuan, kekuatan dunia mulai mengamuk dan daratan mulai terbelah oleh kekuatan Jiang Kaifeng. Gagak emas berkaki 9 keluar dari dalam jurang dan Xiao Yuan berada di dalamnya. Gagak emas melesat ke arah Jiang Kaifeng dengan sangat cepat dan benturan antara mereka menciptakan gelombang yang membuat daratan sekitarnya hancur. Bing dan yang lainnya sudah menyelesaikan semua ras mayat, walaupun korban jiwa tidak sedikit tetapi mereka dapat menyelesaikan mereka. Namun mereka dikejutkan oleh gelombang pertempuran hebat antara Xiao Yuan dan Jiang Kaifeng. Kali ini Bing harus mengakui bahwa tidak ada tempat untuknya ikut ambil bagian dalam pertarungan ini. Pukulan demi pukulan terus berbenturan dan mereka berdua sama-sama memiliki luka yang jelas. Masing-masing dari mereka memiliki keunggulan dalam pertarungan, sulit menentukan pemenangnya dan sekarang Bing hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Bab 517. Krisis. Gelombang aura di atas langit menjadi sangat intens dan menciptakan ledakan yang cukup kuat. Langit menjadi sangat gelap dan petir mulai mengamuk, sosok Xiao Yuan terlempar dari atas langit dan menabrak tanah dengan keras. Jiang Kaifeng sendiri juga mendapatkan banyak luka, namun ketika jarak antara dirinya dan Xiao Yuan jauh maka kendalinya akan kekuatan dunia sudah kembali dan mudah baginya untuk menyembuhkan diri. Mereka berdua sudah seperti monster yang memiliki energi yang tidak terbatas. Pertarungan mereka memakan waktu yang lama dan tidak ada satupun dari Xiao Yuan ataupun Jiang Kaifeng yang menunjukkan tanda-tanda akan kelelahan. Aura emas yang berada di sekitar Xiao Yuan mulai menipis, Dao Agung Siklus miliknya tidak bisa dipertahankan lagi. Jiang Kaifeng yang melihat hal ini tersenyum dengan bangga, Xiao Yuan terlalu memaksakan kekuatan Dao-nya. Penggunaan terus-menerus akan berakibat buruk pada jiwanya. Namun harus diakui bahwa Xiao Yuan sangatlah kuat, jika mereka sama-sama seorang dewa maka Jiang Kaifeng tidak akan bisa melawan Xiao Yuan dengan kemampuannya yang gila. Sepertinya pemenang sudah ditentukan, kekuatan Dao milikmu itu sangat mengerikan. Tapi sayangnya tidak akan bisa bertahan lama, kata Jiang Kaifeng dengan percaya diri. Xiao Yuan menghela nafas dan tidak terlalu peduli dengan perkataan Jiang Kaifeng. Hanya dalam kondisi berbahayalah kultivator akan tumbuh menjadi lebih kuat, segera dia mengeluarkan tombak tulang dan pedang pemakan jiwa. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan segera dia melebur keduanya. Hancurnya tombak tulang membuat ruang di sekitarnya seolah akan runtuh dan pedang pemakan jiwa berubah menjadi cairan logam. Bajingan, kau benar-benar sudah meremehkan diriku karena berani memulai penyulingan. Kau akan membayar untuk penghinaan ini, teriak Jiang Kaifeng dengan marah. Di tengah pertarungan Xiao Yuan berani menyuling kedua artefaknya, jelas ini adalah penghinaan besar bagi lawannya. Terlebih Jiang Kaifeng sangat menginginkan tombak tulang, sekarang semuanya sudah dilebur oleh Xiao Yuan dan mustahil untuk mendapatkannya sekarang. Jika Xiao Yuan gagal maka dia hanya akan mendapatkan kerugian, namun jika berhasil Jiang Kaifeng tidak tahu artefak mengerikan macam apa yang akan muncul. Jiang Kaifeng tidak berani bertaruh dengan hidupnya, kali ini adalah kesempatan emas untuk benar-benar membunuh Xiao Yuan. Jiang Kaifeng mendesaki mayat dan auranya melonjak ke atas langit. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, aku serahkan kepadamu kawan. Bing tiba-tiba melesat ke arah Jiang Kaifeng dan ayunan ekornya menghantam langsung ke arah Jiang Kaifeng dan membuatnya terpental cukup jauh. Aura binatang suci meledak dengan gila dan Bing membuka mulutnya, sinar berwarna hitam menyembur langsung ke arah Jiang Kaifeng. Asteris boom, asteris. Ledakan yang besar membuat tanah berguncang dan Jiang Kaifeng yang berada di pusat ledakan mendapatkan banyak luka. Fokusnya hanya untuk Xiao Yuan dan sesaat dia lengah dengan mengabaikan sosok Bing. Aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Cepat pikirkan caranya, Bing berubah menjadi wujud manusia. 10 menit, berikan aku waktu 10 menit dan ketika ini selesai maka aku akan mengakhirinya. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Aku tidak bisa berjanji. Bing terbang ke arah Jiang Kaifeng yang sedang memulihkan dirinya dan api di tangannya dilemparkan langsung ke arah Jiang Kaifeng.
Dinding dari kekuatan dunia mulai terbentuk dan api Bing ditahan oleh Jiang Kaifeng. Aura dunia mulai mengamuk dan sebuah tangan yang besar menamparkan Bing dan membuatnya mundur. Bab 518. Kekuatan Sejati Kunpeng. Jiang Kaifeng menjadi sangat marah dan aura membunuh yang kuat meledak dengan gila. Semut yang menyebut diri mereka sebagai binatang suci, kau akan mati karena berani mengganggu dewa ini. Omong kosong, Puan ini adalah binatang suci legendaris Kunpeng. Aku akan memakan semuanya yang ada di depanku, termasuk dirimu bajingan yang menyebut dirinya dewa. Kata Bing dengan bangga. Bing sudah memakan banyak sekali jiwa kultivator tingkat Sein, saat ini kekuatannya sudah berada di puncak masa jayanya. Namun dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk berhadapan dengan Jiang Kaifeng yang memiliki kontrol penuh terhadap kekuatan dunia. Monster Qi meledak dari tubuh Bing dan dia membakar esensi darahnya, sebuah bola hitam muncul di antara kedua tangannya dan gelombang aura yang besar memaksa Jiang Kaifeng mundur. Energi alam dalam jumlah yang besar ditarik ke dalam bola hitam dan Bing memaksanya sampai ke batas di mana dia bisa melakukannya. Semut, rupanya kau memiliki kemampuan yang hampir sama dengan bocah itu. Kau bahkan bisa menyerap energi alam dalam jumlah yang besar dan melemahkan kekuatan dunia. Kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Cui, tentu saja aku bisa melakukannya karena aku yang memberikan kemampuan ini kepadanya, bahkan Kaisar Bintang sendiri akan memutuskan lari setelah melihat hal ini. Jika kau memiliki keberanian maka terimalah seranganku, kata Bing dengan bangga. Di antara kelima binatang suci memang naga yang paling kuat mengingat daya tahan dan kekuatan tubuh fisik mereka yang sangat luar biasa. Sedangkan Phoenix memiliki api penyucian yang dapat membuatnya selalu bereinkarnasi ataupun menghancurkan penghalang. Harimau langit memiliki mata langit yang dapat melihat kebenaran. Sedangkan Kilin memiliki tubuh fisik yang sedikit di bawah naga, namun jika ini menyangkut soal serangan siapa yang paling kuat maka Bing adalah jawabannya. Kunpeng memang tidak memiliki tubuh fisik yang tangguh ataupun memiliki spiritualitas yang kuat seperti Phoenix. Tapi dia memiliki satu kemampuan yang dapat menghancurkan segalanya yaitu meminjam energi alam. Jika Kaisar Bintang meminjam kekuatan ratusan bintang maka Bing dapat menggunakan energi alam sesuka hatinya. Walaupun terdapat efek buruk dan membuat alam menjadi rusak jika dia mengambil energinya secara berlebihan, namun semua itu sepadan dengan daya hancurnya. Karena itulah sosok Kunpeng disebut sebagai salah satu bencana. Kemanapun dia pergi selama Bing menyerap energi alam, tempat itu akan hancur total dan menjadi tempat yang tidak layak ditinggali. Jiang Kaifeng tersenyum dan merasakan perasaan yang sama ketika dia menerima serangan Kaisar Hasrat. Bola hitam itu membesar sampai 1 meter dan alam di sekitarnya mulai rusak. Xiao Yuan sendiri bahkan sangat terkejut dengan kemampuan Bing, dia tidak menyangka kalau energi alam dapat digunakan dengan cara seperti ini. Hahaha, majulah, keluarkan semua yang kau miliki. Jiang Kaifeng merasa tertantang oleh gerakan yang dibuat oleh Bing. Pergi dan matilah. Bing mendesaki monster miliknya dan bola hitam itu melesat ke arah Jiang Kaifeng dengan energi alam yang meledak-ledak. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan dunia berusaha menghentikan bola itu, namun dengan cepat kekuatan dunia diserap oleh bola hitam dan membuat auranya semakin kuat. Bing berlutut di tanah dan tersenyum dengan puas. Jiang Kaifeng tidak tahu bahwa kekuatan dunia itu sendiri juga termasuk dalam energi alam. Dirinya mencoba menghentikannya namun sayangnya dia salah, bola hitam itu akan semakin kuat dan tidak akan berhenti sampai mengenai targetnya. Bab 519. Pemenang sudah ditentukan. Kecepatan bola hitam itu sangat cepat dan Jiang Kaifeng tidak memiliki waktu untuk menghindar, bola hitam itu tepat mengenai dirinya dan menyeretnya ke atas langit. Ekspresi Jiang Kaifeng mulai berubah menjadi kekhawatiran dan dia tidak menyangka kalau ada kemampuan spesial seperti ini. Asteris boom, asteris. Bola hitam itu meledak di atas langit dan memicu daya hancur yang besar. Gelombang kekuatan penghancur yang luar bisa menyapu ke segala arah dan di atas langit hanya terlihat kehancuran. Ruang di sekitarnya seolah dapat runtuh kapan saja dan Bing tidak menyangka bahwa kekuatan penuhnya akan semengerikan ini. Semua orang yang melihat dari jarak yang sangat jauh terkena dampak dari hempasan gelombang dan diseret oleh angin yang sangat kencang. Lubang hitam tercipta di atas langit dan energi alam terus-menerus meledak. Xiao Yuan sedikit kehilangan fokusnya dan hanya bisa menelan ludah melihat kekuatan Bing. Jika itu dirinya sekalipun memiliki tubuh fisik abadi, Xiao Yuan yakin bahwa dia tidak akan baik-baik saja. Bing memuntahkan banyak sekali darah dan mendapatkan cedera, namun senyum yang puas terlihat jelas di wajah. Bing tidak terlalu berharap kalau serangannya dapat membunuh Jiang Kaifeng, namun dengan kekuatan penghancur seperti ini seharusnya dia mendapatkan luka yang keras. Sebelumnya dia sudah dipermalukan oleh Jiang Kaifeng dengan menyegelnya dengan memakunya di tanah. Namun semua penghinaan itu sudah terbayar lunas, mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi yang membuat mereka impas. Sosok Jiang Kaifeng mulai muncul dan sesuai prediksi Bing, setengah bagian dari tubuhnya hancur dan kondisinya terlihat sangat berantakan. Untuk menahan serangan Bing dia mengorbankan semua ki miliknya dan ketiga artefak, ekspresinya terlihat sangat marah dan kekuatan dunia mulai membantunya untuk pulih. Namun dengan luka seberat itu dia tidak mungkin pulih dengan cepat dan sekarang niat membunuh meledak dari dirinya yang marah. Matilah kau sialan, Jiang Kaifeng menggunakan kekuatan dunia dan rantai hitam dengan ujung yang tajam bergerak ke arah Bing. Namun tiba-tiba sebuah retakan ruang yang besar muncul di depan Bing dan memblokir rantai hitam. Bing tersenyum dan berkata, akhirnya sudah selesai. Jiang Kaifeng berbalik ke belakang dan melihat Xiao Yuan yang berjarak 3 meter darinya. Pedang emas di tangan Xiao Yuan samar-samar memancarkan fluktuasi dao dan kekuatan ruang yang sangat luar biasa.
Sekarang Jiang Kaifeng sudah berada di dalam domain siklus Xiao Yuan dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia. Tubuh Jiang Kaifeng yang baru saja beregenerasi ditebas oleh Xiao Yuan menjadi dua bagian. Tebasan pedang Xiao Yuan membuatnya tidak beregenerasi dan bila pedangnya memancarkan kekuatan ruang hampa. Aku akan mengembalikan kata-katamu yang sebelumnya, sekarang pemenangnya sudah ditentukan dan kau akan mati di sini. Pedang penghancur ruang, sesuai namanya bahkan jika kau memiliki kekuatan dunia untuk membantumu pulih, kau tidak akan bisa melakukannya sekarang. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Jiang Kaifeng mendesaki miliknya dan tidak berniat untuk menyerah. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan jiwa gagak emas berkaki 9 muncul di belakangnya. Tebasan siklus ruang, Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang itu menggores dada Jiang Kaifeng. Perlahan Jiang Kaifeng menjadi lemah dan tubuhnya sedikit demi sedikit terkikis oleh aliran ruang. Jiang Kaifeng mulai menghilang dan mati dengan keganasan dao siklus ruang, sebuah tungku hijau muncul di depan Xiao Yuan dan itu merupakan perwujudan dari prinsip dunia. Perlahan Xiao Yuan turun dan tubuhnya kehilangan banyak vitalitas. Darah menyembur dari mulutnya dan dia segera duduk untuk menstabilkan dirinya. Kali ini mereka sudah membunuh Jiang Kaifeng dan mendapatkan luka yang mungkin membutuhkan banyak waktu untuk sembuh. Bab 520. Hasil yang memuaskan. Bing perlahan berjalan ke arah Xiao Yuan dan berkata, kekuatanmu itu dapat menebas ruang dan waktu. Kau tidak pernah berhenti membuatku terkejut, tapi sepertinya kau membayar harga yang mahal bukan? Ya, jiwaku hampir saja hancur dan aku kehilangan seperempat umurku. Siklus itu seperti sebuah roda, jika kau ingin mempercepat putarannya maka kau harus memotong bagiannya. Karena aku belum bisa menguasai kekuatan ini sepenuhnya maka aku menggunakan daya hidupku sendiri sebagai bayarannya. Jawab Xiao Yuan sambil duduk dengan santai. Sebuah kemampuan yang tabu, daya penghancurnya mungkin tidak besar tapi efeknya mungkin tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bing berkata dengan penuh kekaguman. Semua orang yang sebelumnya membantu Xiao Yuan dalam perang melawan ras mayat mereka datang. Mereka semua berlutut di tanah dan menghormati Xiao Yuan sebagai yang tertinggi. Salam untuk dewa yang baru. Kami semua bersedia tunduk kepada dewa dan melayaninya dengan hati yang tulus. Kata seorang pria tua dengan hormat. Panggil aku Kaisar Perang Xiao Yuan. Aku tidak tahu motif apa yang kalian miliki padaku, tapi aku tidak berniat untuk memiliki pengasuh. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Nama saya adalah Ding Xuan. Kaisar Perang Xiao saat ini adalah orang yang sudah membunuh Jiang Kaifeng. Awalnya tempat ini sangat damai dan sejak Jiang Kaifeng menjadi seorang dewa dan memiliki kendali penuh terhadap prinsip dunia, dia mencoba merubah semuanya menjadi bonekanya dengan cara merubah semua ras menjadi ras mayat. Ding Xuan melanjutkan, kami yang tidak setuju memutuskan untuk melawannya habis-habisan, namun kekuatan satu orang yang menyandang gelar dewa tidak bisa kami lawan dan memaksa kami untuk bersembunyi di dunia pasif selama 2000 tahun. Dunia ini sudah rusak sejak awal dan kami hanya berharap kalau Kaisar Perang dapat membantu kami untuk memulihkannya sebagai dewa yang baru. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, sekarang kalian sudah bebas. Jangan lakukan pertarungan yang tidak perlu dan fokus membangun ulang dunia ini. Bahkan jika kalian tidak memintaku aku akan tetap menjadi dewa, tapi aku tidak akan menanggalkan namaku sebagai Kaisar Perang. Kalian bisa pergi dan melakukan apapun seperti menata ulang, aku tidak terlalu suka ikut campur dalam kehidupan kalian. Saat waktunya tiba aku akan memanggil kalian. Kami akan menunggu Kaisar Perang, kata mereka semua dengan hormat. Semua orang pergi dan ketika Xiao Yuan memberikan kebebasan mereka merasa sangat senang. Tidak peduli siapa yang akan menjadi dewa, selama 2000 tahun kehidupan mereka sangat sulit karena ulah Jiang Kaifeng. Setidaknya mereka tidak harus menyiksa diri mereka menjadi ras mayat. Bing melihat ke arah Xiao Yuan dan tersenyum, jangan bersikap sok kuat. Bahkan untuk berdiri saja kau tidak akan mampu. Matamu itu benar-benar sangat jeli, kata Xiao Yuan dengan wajah yang pucat. Tidak jauh dari tempat ini ada sebuah istana yang besar, aku rasa bajingan itu adalah pemiliknya. Sekarang dia sudah mati dan kita akan menggunakannya untuk memulihkan diri kita. Bing melihat ke satu arah. Aku akan merepotkanmu untuk membawaku ke sana. Xiao Yuan berkata dengan santai. Bing mengangkatnya dan bergegas pergi menuju istana. Sekarang semuanya sudah berakhir dan mungkin akan memakan banyak waktu sampai mereka berdua pulih sepenuhnya dan Xiao Yuan akan menjadi dewa baru dari dunia ini. Bersambung.